Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-572. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Nyai Demang menggelengkan kepalanya. Katanya kepada diri sendiri, tentu gambaranku keliru. Bukit-bukit itu panjang membujur ke utara. Entahlah. Sekilas terbayang Gunung Merapi yang megah berjajar dengan Gunung Merbabu, bagaikan sepasang pengantin abadi yang berdiri di belakang Kademangan Jati Anom. Tetapi yang lebih penting dari semuanya, berkata Ki Demang Sangkal Putung seterusnya, aku sudah melihat sendiri bakal menantumu, Nyai. Seorang gadis yang cantik dan luruh. Jika kita melihat sepintas, kita tidak akan menduga bahwa gadis itu pantas menyandang sepasang pedang di lambungnya. Ki Demang berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi sebenarnya lah, ia gadis yang mengagumkan. Di rumah ia bagaikan seorang ibu yang memelihara dengan lembut seluruh isi rumahnya. Perabot-perabot rumahnya dibersihkannya setiap hari dengan tangannya. Ia memasak sendiri di dapur, sementara pelayan-pelayannya hanya membantunya saja. Sekali lagi Ki Demang berhenti, lalu katanya, tetapi jika keadaan memaksa, ia tampil di peperangan dengan sepasang pedang di lambung. Ia bertempur melawan penjahat-penjahat yang menakutkan tanpa gentar. Nyai Demang tiba-tiba berdesah. Kenapa? Aku justru menjadi ngeri. Kenapa ngeri? Jika suatu kali, seperti lazimnya suami istri mengalami pertengkaran, apa jadinya nanti? Swandaru adalah seorang anak laki-laki yang manja, agak kasar dan kurang berhati-hati menyatakan pendapatnya kepada orang lain, apalagi kepada istrinya. Sedang istrinya adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan seperti suaminya. Tetapi mereka tentu saja selalu mengekang diri masing-masing, Nyai. Seperti yang juga kita harapkan atas Sekar Mirah dan Angger Agung Sedayu. Kenapa Sekar Mirah dan juga Angger Agung Sedayu? Ki Demang termangu-mangu sebentar, namun kemudian ia menggeleng. Tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Sampai sekarang tidak ada persoalan apa-apa yang pernah kita terima, baik dari Angger Agung Sedayu sendiri maupun dari keluarganya. Tetapi Kiai Giringsing secara tidak langsung pernah mengatakan serba sedikit tentang hubungan antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Tetapi kita tidak dapat berpegangan kata-katanya. Ia orang lain, baik bagi Agung Sedayu maupun bagi kita. Tidak, ia bukan orang lain. Ia adalah guru Agung Sedayu. Seorang guru tidak ubahnya dengan orang tua sendiri. Dalam olah kanuragan, tetapi di dalam hubungan seperti Swandaru dan putra kepala tanah perdikan Menoreh, bukankah Ki Demang sendiri yang harus datang melamarnya? Bukan sekedar Kiai Giringsing yang juga guru Swandaru itu.
Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk dan ia pun berkata, "Kau benar, Nyai. Harus ada pernyataan yang mapan dari keluarganya. Karena Angger Agung Sedayu sudah tidak berkeluarga, maka Angger Untaralah yang pantas mewakilinya dengan resmi." Nah, begitulah dalam persoalan Sekar Mirah. Kita adalah orang tua dari seorang gadis. Kita harus lebih berhati-hati. Sudah barang tentu persoalannya berbeda dengan Suandaru. Secara kasar tidak dapat kita katakan, seandainya tanpa sepengetahuan kita, perkawinan Suandaru tidak akan menimbulkan banyak persoalan. Ia adalah anak laki-laki. Jika ia tidak senang, ia dapat menceraikan istrinya dan kawin lagi dengan perempuan yang dipilihnya kemudian. Ah, apakah begitu, Nyai? Tentu saja, karena itulah kita harus menjaga Sekar Mirah sebaik-baiknya, agar Sekar Mirah tidak mengalami nasib buruk seperti itu. Kita harus mengikat pembicaraan dengan orang tua Angger Agung Sedayu, seperti orang tua Pandanwangi, mengharap kedatanganmu sendiri, betapapun jauhnya. Sebagian aku sependapat, Nyai. Tetapi sebaiknya kau tidak terlampau mencemaskan nasib anak gadismu seperti yang kau katakan. Sudah tentu persoalan kawin dan cerai, bukannya persoalan pinjam pakai atau katakanlah seperti memilih pakaian saja. Suandaru tentu tidak boleh bersikap demikian terhadap istrinya. Meskipun seandainya istrinya itu bukan anak gadis kepala tanah perdikan menoreh, demikian juga anak gadis kita tidak boleh diperlakukan seperti itu. Laki-laki yang demikian adalah laki-laki yang buruk. Tetapi itu sudah sifat laki-laki. Ia ingin memperistri setiap perempuan yang manapun juga, dan itu adalah haknya. Sedang perempuan harus menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada hubungan perkawinan yang telah diterimanya. Ki Demang tertawa. Katanya, "Hehehe, aku mengerti. Nampaknya kau mengatakan hubungan yang sering kita temui di dalam tata kehidupan masyarakat kita. Tetapi sebenarnya hatimu menjerit menolak kepincangan itu. Bukankah begitu? Justru karena kita mempunyai seorang anak gadis." Nyai Demang tidak menjawab. "Percayalah bahwa dugaanmu keliru. Tidak setiap laki-laki berbuat demikian. Gambaran yang salah itu dapat menimbulkan persoalan di hati gadis-gadis sebelum persoalan yang sebenarnya dihadapinya. Dan gambaran-gambaran yang salah itu akan menyuramkan rumah tangganya tanpa sebab, selain ketakutan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Selebihnya perasaan cemburu." Nyai Demang tidak segera menjawab, tetapi nampak bahwa ada sesuatu yang belum terpecahkan di dalam hatinya. "Tentu kau tidak akan segera dapat meyakini," berkata Ki Demang. "Tetapi lambat laun kau akan mengerti, atau barangkali kau mempunyai pendapat bahwa Agung Sedayu mempunyai ciri-ciri seperti yang kau cemaskan itu." Nyai Demang menggeleng. Katanya, Sampai sekarang tidak, tetapi siapa tahu, mungkin memang ada laki-laki yang baik seperti yang kau katakan, tetapi perbandingannya terlampau kecil dengan sifat-sifat umum yang kita lihat. "Tetapi menurut penglihatanku, Angger Agung Sedayu termasuk yang sedikit itu." Nyai Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sebenarnya, aku juga tidak berkeberatan, tetapi orang tuanya atau yang mewakilinya, mungkin Angger Untara, atau mungkin Adi Widura atau siapapun, dengan adat yang lazim datang kepada kita. tentu pada suatu saat mereka akan datang. Kita
Demang. Suara Nyai Demang merendah. Sebenarnya, bukan saja aku khawatir terhadap Angger Agung Sedayu, tetapi juga kepada Sekar Mirah. Jika pada suatu saat terjadi keretakan, maka Sekar Mirah yang sifatnya menjadi semakin keras karena ilmu kanuragan yang dimilikinya itu akan berbuat terlampau jauh. Jika pada suatu saat sifat laki-laki pada umumnya itu hinggap pada Agung Sedayu, tanpa ada pertanggungan jawab dari keluarga dan orang tuanya sama sekali, maka Sekar Mirah akan melepaskan sakit hatinya dengan tindakan serupa. Ah, kau dibayangi oleh ketakutanmu sendiri. Jangan kau katakan hal yang serupa ini kepada anak-anakmu. Potong Ki Demang. Kau boleh berprasangka terhadap Angger Agung Sedayu, dan kau dapat menuntut agar orang tuanya atau yang mewakilinya ikut bertanggung jawab. Tetapi kau jangan berprasangka demikian terhadap Sekar Mirah. Sejauh tuntutan keadilan di hatinya, ia tidak akan membalas dengan tindakan serupa itu. Atau tindakan serupa itu yang disebut berbuat adil atas laki-laki dan perempuan. Aku tidak mengatakan demikian, Ki Demang. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Bahkan ia menjadi curiga. Apakah Sekar Mirah sendiri pernah mengatakan dalam suatu pembicaraan dengan ibunya bahwa apabila seorang laki-laki yang menjadi suaminya kelak berbuat sisip, ia akan mengimbanginya dengan tindakan yang sama? Dan apakah tindakan serupa itu yang dituntutnya sebagai tindakan yang adil? Ki Demang justru menjadi cemas. Jika benar demikian, maka Sekar Mirah memerlukan penjelasan yang dapat menjernihkan tanggapan batinnya terhadap hidup kekeluargaan. Namun Ki Demang itu pun tiba-tiba menyadari bahwa pembicaraan mereka telah bergeser. Karena itu, maka katanya sambil tertawa, Nyai, bukankah yang kita bicarakan sekarang adalah Swandaru, bukan Sekar Mirah? Iya, Ki Demang. Meskipun masing-masing tidak akan dapat dibicarakan tersendiri, namun barangkali memang ada baiknya kita berbicara sekarang tentang Swandaru. Namun demikian, aku masih akan bertanya serba sedikit. Apakah sebenarnya Ki Demang mengetahui gambaran masa depan bagi Angger Agung Sedayu? Kakaknya, Angger Untara, sudah jelas bagi kita. Ia adalah seorang prajurit, bahkan seorang senopati. Tetapi apakah Angger Agung Sedayu sudah menentukan sikap menghadapi masa depannya? Sepengetahuanku, sampai saat ini, ia tidak lebih adalah seorang petualang seperti Swandaru. Tetapi Swandaru mempunyai kedudukan yang jelas. Sudahlah Nyai, marilah kita berbicara tentang Swandaru. Pada saatnya kita memang akan berbicara tentang Angger Agung Sedayu. Baiklah Kakang, barangkali Ki Demang dapat memberikan banyak keterangan tentang perjalanan Kakang. Ki Demang menarik nafas. Katanya, nah, barangkali akan lebih baik demikian. Nyai Demang pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Demang melanjutkan ceritanya tentang perjalanannya, terutama semua pembicaraan yang sudah dilakukan dengan Ki Gede Menoreh, dan agaknya semuanya sudah mapan. Kita tinggal menentukan hari, mempersiapkan sebuah kelengkapan, bukan saja pakaian dan benda-benda upacara yang lain, tetapi juga sebuah pasukan yang kuat. Kenapa pasukan? Perjalanan ke tanah perdikan Menoreh adalah perjalanan yang jauh. Sedang di sekitar tanah perdikan itu, agaknya masih tersembunyi kelompok-kelompok yang setiap saat dapat mengganggu perjalanan. Tetapi jangan kau pikirkan, yang penting persoalan Swandaru
sudah sebagian besar rampung. Nyai Demang mendengarkan semua cerita dan penjelasan yang diberikan oleh Ki Demang itu dengan penuh harapan. Namun sejalan dengan itu, kegelisahannya mengenai Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun semakin berkembang di dalam hatinya. Tetapi seperti kata-kata Ki Demang, ia lebih senang membicarakan persoalan Swandaru daripada persoalan Sekar Mirah. Meskipun demikian, Nyai Demang tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya, sehingga Ki Demang berkata, "Sudahlah, kita akan berbicara lagi besok. Sekarang aku terlampau lelah." Baiklah Ki Demang, sebaiknya Kakang beristirahat. Besok kita dapat berbicara lebih banyak tentang anak-anak kita. Keduanya. Ki Demang itu pun kemudian pergi ke biliknya. Ketika ia lewat di depan bilik Sekar Mirah, dilihatnya anak gadisnya telah tertidur lebih dahulu. Sambil berbaring di pembaringan, Ki Demang masih saja diliputi oleh berbagai macam bayangan. Swandaru, Pandanwangi, Sekar Mirah, Agung Sedayu, dan persoalan-persoalan yang menyangkut mereka itu. Malam semakin lama menjadi semakin dalam. Angin yang dingin berhembus semakin kencang. Terasa udara yang basah menyusup dari sela-sela dinding kayu mengusap nyala lampu yang kemerah-merahan. Sepi malam membuat hati Ki Demang semakin kelangut. Yang kemudian selalu mengambang di angan-angannya adalah justru persoalan anak gadisnya. Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang memiliki kemampuan olah kanuragan yang mumpuni. Tetapi seperti yang dikatakan oleh istrinya, apakah untuk seterusnya Agung Sedayu akan tetap menjadi seorang petualang? Apakah ia akan mengikuti jejak gurunya, pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan 1000 nama dan penyamaran? Apakah Agung Sedayu tidak akan dapat menjadi seorang ayah yang baik, yang bekerja dengan tekun untuk menghidupi seluruh keluarganya dalam segala seginya, bukan hanya sekedar menyusupi kebutuhan lahiriah, tetapi juga batiniah? Desis Ki Demang. Kenapa aku justru dibingungkan oleh persoalan yang tidak menentu? Siapa tahu, Agung Sedayu mempunyai simpanan yang cukup untuk mulai dengan suatu kehidupan baru, atau apapun yang dapat dilakukan. Namun Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Ia pernah mendengar bahwa Agung Sedayu sama sekali tidak tertarik kepada tawaran kakaknya untuk menjadi seorang prajurit di Pajang. Angan-angan itulah yang membuat Ki Demang tidak segera dapat tertidur, seperti juga istrinya. Dalam pada itu, Agung Sedayu sendiri pun telah dihinggapi oleh kerisauan yang sama, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain yang juga diganggu oleh kerisauan hati. Tetapi dalam persoalan yang lain adalah Ki Nyai Gringsing, Ki Waskita, dan Ki Sumangkar. Mereka seolah-olah digelitik oleh perasaan yang sama tanpa saling membicarakannya terlebih dahulu. Desir angin di atap terdengar gemerisik, kadang-kadang keras, kemudian menjadi semakin lembut. Meskipun mereka mengerti bahwa yang mereka dengar adalah benar-benar suara angin, namun ingatan mereka segera melayang kembali ke tanah Mataram. Di malam terakhir mereka merasa seolah-olah desah angin itu mengandung ancaman yang dapat membahayakan.
Dengan segenap ketajaman indera orang-orang tua itu pun mencoba menangkap kesan yang timbul dari desah angin malam yang dingin itu. Namun mereka tidak merasakan sesuatu yang dapat menumbuhkan kecurigaan apapun. Agaknya ada sesuatu yang tidak sewajarnya di Tanah Mataram, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya, seperti juga Ki Waskita dan Ki Sumangkar. Namun mereka pun menjadi agak tenang karena di Mataram masih ada Ki Jurumartani yang tentu memiliki ketajaman indera yang cukup baik untuk melindungi Tanah Mataram dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Karena itulah, maka mereka pun kemudian mencoba menyingkirkan kecemasan hati mereka. Apalagi ketika kemudian gerimis turun perlahan-lahan. Gerimis yang gemericik di sela-sela desah angin malam yang dingin. Terasa sejuknya udara telah membuat mereka semakin tenggelam dalam perasaan ngantuk. Sehingga mereka pun kemudian segera tertidur dengan nyenyaknya. Bahkan Ki Demang Sangkal Putung, Nyai Demang, Agung Sedayu dan mereka yang gelisah pun telah melupakan kegelisahan mereka barang sejenak. Waktu-waktu berikutnya berjalan selangkah demi selangkah. Di hari-hari berikutnya, Ki Demang Sangkal Putung nampak sibuk berbicara dengan orang-orang tua dari kademangannya dan tamu-tamunya. Mereka mulai menghitung-hitung hari dan saat yang paling baik untuk menentukan hari perkawinan Swangdaru. Ki Argopati juga akan menghitung hari dan saat yang paling tepat. Kita akan membicarakannya kelak apabila ada 2 atau 3 saat yang baik dipergunakan, berkata Ki Demang kepada orang-orang tua dari Sangkal Putung dan tamu-tamunya yang masih berada di Kademangan. Tetapi, bukankah Kiai Gringsing adalah seorang dukun yang pandai? Bertanya salah seorang yang berjanggut putih kepada Ki Demang. Iya, jawab Ki Demang. Kiai Gringsing adalah seorang dukun yang jarang ada duanya. Wah, bukankah Kiai Gringsing dapat memilih hari yang paling baik buat saat perkawinan Angger Swandaru? Apalagi Angger Swandaru adalah muridnya. Ki Demang memandang Kiai Gringsing yang tersenyum, berkata dukun tua itu. Maaf Kisanak, aku adalah seorang dukun yang hanya dapat mengingat beberapa jenis dedaunan yang dapat dipergunakan untuk mengobati luka-luka kecil. Tetapi sudah barang tentu, bukan untuk menentukan hari dan waktu seperti itu. Kiai selalu merendahkan diri, tetapi Kiai adalah orang yang paling tepat, berkata seorang yang usianya sudah lanjut, meskipun nampaknya masih segar. Kiai Gringsing bergeser sejenak lalu berkata, Maaf, 1000 maaf. Bagiku hari-hari tidak ada bedanya. Itu justru karena kebodohanku. Orang-orang Sangkal Putung saling berpandangan sejenak. Namun seorang tua yang lain tersenyum sambil berkata, Aku sudah menduga bahwa Kiai akan berkata begitu. Tetapi aku pun tahu bahwa Kiai adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kiai Gringsing menjadi semakin bingung. Karena itu ia berkata, Bukan maksudku untuk berpura-pura, tetapi aku benar-benar tidak mengerti perbedaan hari yang satu dengan yang lain. Ki Demang yang mengerti serba sedikit tentang Kiai Gringsing pun kemudian berkata, Baiklah Kiai, agaknya Kiai terlampau yakin akan diri sendiri.
Sehingga untuk berbuat sesuatu yang penting sekalipun, Kiai tidak memerlukan waktu yang khusus. Kiai Gringsing tertawa. Katanya, tentu bukan begitu. Yang benar, aku adalah orang yang terlampau bodoh untuk mengerti kelainan waktu. Nah, berkata Ki Demang kemudian, kita akan kembali kepada orang-orang tua dari Sangkal Putung. Kalianlah yang harus menentukan hari-hari yang paling baik itu. Orang-orang tua di Sangkal Putung itu pun terdiam. Sekilas mereka memandang Ki Sumangkar dan Ki Waskita. Bagi mereka, tamu-tamu Ki Demang adalah orang-orang yang terhormat. Dan sudah barang tentu, mereka menganggap tamu-tamu itu adalah orang-orang yang cukup pandai. Mereka telah pernah mendengar bahwa tamu-tamu Ki Demang adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tiada taranya. Tetapi mereka pun sudah menduga bahwa seperti Kiai Gringsing, tamu-tamu itu tentu akan merendahkan dirinya dan menolak untuk mengatakan saat-saat yang paling baik bagi perkawinan Swandaru. Yang paling gelisah di antara tamu-tamu Ki Demang adalah justru Ki Waskita. Ia mengerti bahwa Ki Demang Sangkal Putung itu serba sedikit telah mengenalnya. Ki Demang mengetahui bahwa kadang-kadang ia dapat melihat isyarat apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Ki Demang bertanya kepadanya tentang Swandaru, maka ia tentu akan mendapat kesulitan untuk menjawab. Selama ini ia sendiri telah digelisahkan oleh penglihatannya atas isyarat tentang masa depan Swandaru. Bahkan kadang-kadang ia memaksa dirinya untuk mengingkari penglihatannya sendiri. Swandaru adalah anak yang baik, katanya di dalam hati. Ketika Ki Demang memandangnya, maka Ki Waskita pun segera menundukkan kepalanya. Ia berharap bahwa Ki Demang tidak akan bertanya kepadanya tentang Swandaru itu. Ternyata Ki Demang tidak bertanya kepadanya. Ia pun kemudian menyerahkan kepada orang-orang tua di Sangkal Putung untuk menentukan hari yang paling baik bagi saat perkawinan Swandaru itu. Tetapi Ki Demang memang tidak terlampau tergesa-gesa. Ia tidak ingin mendengar keputusan hari pada saat itu juga. Masih banyak yang akan kita bicarakan, berkata Ki Demang. Kita memerlukan beberapa orang patah, paling sedikit 2 orang gadis kecil dan 2 orang anak muda. Kita memerlukan barang-barang yang akan kita siapkan dan akan kita bawa. Kita akan memerlukan orang-orang yang mengerti tentang jenis dan jumlah sesaji, bukan saja di sekitar rumah, halaman dan kademangan ini, tetapi juga di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Swandaru. Kita harus tahu pasti upacara apa yang harus dilakukan di sepanjang jalan. Misalnya melemparkan telur ke sungai yang akan kita lalui, mengelilingi istana Kiai Sempok, sebatang randu alas di ujung bulak Kali Asat, dan yang lain lagi yang masih banyak harus kita pelajari. Karena itu, juga tentang hari akan kita tentukan di saat lain. Kalian masih mempunyai waktu untuk menghitungnya. Orang-orang tua dari Sangkal Putung itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka berkata, melempar telur, mengelilingi istana randu alas Kiai Sempok, dan yang lain hanya harus dilakukan jika kelak kita akan ngunduh pengantin. Jelasnya, apabila dalam iring-iringan pengantin terdapat pengantin laki-laki dan perempuan. Ki Demang mengangguk-angguk. Katanya, ya, kelak jika Swandaru membawa istrinya pulang ke Sangkal Putung,
Iya, Ki Demang mengangguk-angguk, tetapi timbul pertanyaan di dalam hatinya. Lalu bagaimana dengan tanah perdikan menoreh? Ki Arkopati hanya mempunyai seorang anak. Anak itu adalah Pandanwangi. Jika Pandanwangi harus meninggalkan tanah perdikan menoreh, lalu siapakah yang akan memimpin tanah perdikan itu? Sekilas teringat oleh Ki Demang, seorang laki-laki yang pernah ikut membakar tanah perdikan menoreh. Orang itu adalah orang kedua di tanah perdikan menoreh. Jika tidak ada Ki Arkopati, maka orang yang bernama Ki Argo Joyo itulah yang berhak atas tanah perdikan menoreh. Bahkan ia pernah berusaha bersama si Danti, anak laki-laki Ki Arkopati itu sendiri, untuk menyingkirkan kepala tanah perdikan menoreh yang sebenarnya. Itu persoalan yang dapat dibicarakan nanti, berkata Ki Demang di dalam hatinya. Dengan demikian maka orang-orang tua itu pun kemudian minta diri. Mereka masih harus datang lagi lain kali, dan tidak hanya sekali, tetapi 2 kali, 3 kali, dan berulang-ulang kali, untuk melanjutkan pembicaraan yang penting bagi keluarga Ki Demang dari Sangkal Putung itu, dan sudah barang tentu dengan hidangan yang banyu milih. Dengan demikian maka setiap kali Kyai Gringsing, Ki Waskita dan Ki Sumangkar pun selalu ikut serta mendengarkan setiap pembicaraan yang merambat dengan lamban itu. Namun mereka benar-benar menginginkan saat dan keadaan yang paling baik. Sehingga akhirnya semua rencana pun telah tersusun. Ki Demang Sangkal Putung telah menentukan hari yang paling baik yang akan disampaikan kepada Ki Arkopati, dan Ki Demang pun telah mendapatkan 2 orang gadis kecil sebagai patah dan 2 anak muda yang cukup tampan, dan yang kebetulan adalah 2 orang saudara kembar. Kita akan segera mengirimkan utusan ke tanah perdikan menoreh. Jika semuanya sudah mendapat persetujuan, maka dalam waktu singkat kita akan mempunyai kesibukan, berkata Ki Demang kepada istrinya pada suatu saat. Jadi, kita akan mengantarkan Suandaru lebih dahulu? Bertanya istrinya. Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah Suandaru memang lebih tua dari Sekar Mirah? Tetapi di dalam perguruannya, Agung Sedayu dianggapnya sebagai saudara tua. Biarlah. Yang penting bagi kita adalah urutan anak-anak kita. Meskipun tidak ada salahnya seorang gadis mendahului kakaknya, tetapi lebih baik jika kakaknya lebih dahulu baru adiknya, sehingga kita tidak perlu menyediakan kelengkapan untuk melakukan upacara ngelangkahi. Nyai Demang hanya mengangguk-angguk saja. Nah, Nyai, kita harus sudah mulai bersiap. Perkawinan ini tentu merupakan perkawinan yang meriah. Pandanwangi adalah satu-satunya anak Ki Gede Menoreh. Dan dalam upacara ngunduh pengantin, kita tidak boleh kalah. Perhelatan di sini harus seimbang dengan perhelatan yang diselenggarakan di tanah perdikan menoreh. Meskipun barangkali Ki Gede Menoreh lebih berada daripada kita. Maksudnya bukan begitu. Kita tidak perlu saling bersaing di dalam upacara itu. Tetapi setidak-tidaknya kita harus menghormati bakal mertua Suandaru. Sekali lagi Nyai Demang mengangguk-angguk, tetapi ia tidak menjawab lagi. Demikianlah Kademangan Sangkal Putung mulai bersiap-siap. Nyai Demang mulai menyisihkan padi yang paling baik, ketan yang putih dan beberapa ekor ayam, dan kambing yang paling gemuk.
Bahkan Ki Demang telah memilih seekor lembu muda yang putih mulus. Dalam pada itu, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita justru bagaikan terikat untuk tetap tinggal di Sangkal Putung. Bahkan Ki Demang meskipun belum resmi, sudah mulai menyinggung kemungkinan sekelompok utusan yang akan dimintanya pergi untuk membuat keputusan terakhir ke tanah perdikan Menoreh. Aku sendiri tidak dapat pergi meninggalkan persiapan yang sedang kita lakukan, berkata Ki Demang. Agaknya memang demikian, sahut Kiai Gringsing yang sudah merasa bahwa sebentar lagi ia akan menempuh perjalanan sekali lagi ke Menoreh, tentu bersama Ki Sumangkar dan Ki Waskita. Tetapi perjalanan itu tentu akan merupakan perjalanan pulang bagi Ki Waskita, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Dan aku bersama Ki Sumangkar akan kembali berdua saja ke Sangkal Putung. Karena itu, maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita tinggal menunggu saja kapan mereka harus berangkat. Sementara itu, selagi mereka menunggu saat yang akan ditentukan oleh Ki Demang, mereka telah dikejutkan oleh kedatangan sekelompok utusan dari Mataram yang dipimpin oleh Ki Lurah Branjangan. Ketika sekelompok pengawal dari Mataram itu memasuki padukuhan induk, beberapa orang anak muda sudah mendahului menghadap Ki Demang dan melaporkan bahwa beberapa orang dengan ciri-ciri yang mereka kenal sebagai pengawal-pengawal dari Mataram telah datang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.